Shalom, selamat siang rekan-rekan terkasih. Senang sekali dapat berjumpa dalam program Miracle Hour. Rekan-rekan terkasih, sebelum kita akan membahas akan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih setiamu dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat kehidupan yang Tuhan berikan. Sehingga pada siang hari ini kami boleh datang kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan terkasih, pada siang hari ini kita akan membahas akan firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang akan memberikan kekuatan bagi kita, yaitu terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan rekan-rekan terkasih. Filipi 4 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi saya bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Firman Tuhan ini sungguh memberikan kekuatan kepada kita. Mungkin kita sering membacanya, tetapi pada hari ini kita percaya ketika firman Tuhan ini kembali diberitakan kepada kita, maka pastilah Tuhan memiliki satu maksud, yaitu untuk memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara dan dia menghadapi satu deraan yang begitu luar biasa. Kita semua tahu bahwa Rasul Paulus adalah seorang rasul yang sangat begitu luar biasa berani dalam memberitakan akan firman Tuhan dan kebenaran. Sehingga dalam kehidupannya dia seringkali harus masuk dalam penjara dan dia harus mengalami banyak sekali siksaan ataupun tantangan-tantangan yang begitu berat. Tetapi kita dapat melihat melalui firman Tuhan ini, Rasul Paulus hendak menyampaikan kepada jemaat di Filipi bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan kepada kita untuk kita dapat menanggung segala perkara. Segala perkara di dalam firman Tuhan ini dimaksudkan adalah entah itu tantangan di dalam kehidupan, entah itu juga satu ujian di dalam kehidupan kita, atau bahkan mungkin hal-hal yang harus kita tanggung ketika kita mengikut dan melayani Tuhan. Di dalam perjalanan hidup ini, pastilah kita akan menemui begitu banyak hal-hal yang mungkin kita tidak ketahui sebelumnya atau kita tidak menduga akan terjadi, entah itu di dalam bisnis kita, di dalam karir, bahkan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Tetapi jelas Rasul Paulus hendak mengatakan kepada jemaat di Filipi bahwa jangan kita menjadi takut, jangan kita menjadi khawatir, jangan kita menjadi lemah. Firman Tuhan ini sungguh ya dan amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dia tentu saja di dalam firman Tuhan ini adalah Tuhan Yesus. Rekan-rekan terkasih, inilah yang menjadi satu kabar sukacita bagi kita. Kita memiliki Tuhan yang tidak hanya saja rela mati bagi kita, tetapi Dia juga telah bangkit pada hari yang ketiga, memberikan satu harapan, memberikan satu kemenangan, dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita ketika kita harus menjalani hari-hari di dalam kehidupan kita. Kita bisa bayangkan saat itu betapa Rasul Paulus pasti menghadapi banyak dakwaan. Dia juga harus menghadapi tantangan di dalam perjalanannya dalam memberitakan Injil. Rasul Paulus juga bahkan membiayai pelayanannya sendiri dan dia harus mengusahakan banyak hal untuk kepentingan daripada orang-orang yang turut serta melayani bersama-sama dengan Rasul Paulus. Pastilah situasinya tidak mudah. Pastilah mereka harus berjuang begitu rupa di tengah segala pertentangan yang ada dan bahkan nyawa mereka harus menjadi taruhan. Tetapi rekan-rekan terkasih, siang hari ini kita dapat mengerti
bahwa apa yang Rasul Paulus katakan ini adalah ya dan amin. Sebab Rasul Paulus tidak mengandalkan akan kekuatannya sendiri, tetapi dia mengajarkan melalui firman Tuhan ini bahwa kita mengandalkan akan kekuatan Tuhan. Sebab Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang telah menanggung segala kesusahan kita. Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Dia telah memberikan nyawanya dan hidupnya. Dia memberikan semua yang dia miliki, supaya dengan demikian kita yang lemah, kita yang seringkali merasa tidak sanggup di dalam menghadapi segala persoalan hidup, kita dapat datang kepada Tuhan, kita dapat berseru kepada Tuhan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, dan kita meminta kekuatan daripada Tuhan, maka saat itulah Tuhan akan memberikan kekuatannya kepada kita. Dan kita akan dapat menanggung semua perkara. Semua perkara. Bukan hanya perkara-perkara jasmani, tetapi bahkan di dalam kehidupan spiritual kita. Di dalam perjalanan hidup kita mengikut Tuhan. Ketika kita menghadapi tekanan. Ketika juga saat ini di tengah pandemi yang masih terus berlangsung. Dan bahkan di tengah kesulitan ekonomi sekalipun yang sedang kita hadapi. Ataupun kita sedang menghadapi satu persoalan di dalam bisnis dan hal-hal pekerjaan kita. Tetapi Tuhan Yesus telah memberikan semuanya. Dan itulah yang menjadi satu jalan bagi kita untuk kita menerima kemenangan daripada Tuhan Yesus. Sungguh ini satu kabar yang sangat luar biasa rekan-rekan yang terkasih. Kita juga dapat belajar dari Rasul Paulus bahwa dia sendiri juga mengatakan bahwa di tengah segala keadaan yang begitu mendera, tetapi dia tahu bahwa Tuhan memberikan kekuatan yang berlimpah-limpah. Kita akan baca firman Tuhan, satu ayat yang terambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Firman Tuhan ini menceritakan betapa Rasul Paulus ada dalam satu kesulitan dan kesusahan. Tetapi dia dapat menyaksikan bahwa Tuhan memberikan kepadanya kekuatan yang berlimpah-limpah. Demikianlah firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Demikianlah firman Tuhan rekan-rekan terkasih. Sungguh luar biasa apa yang Rasul Paulus saksikan di dalam ayat ini. Rasul Paulus menyatakan bahwa sekalipun dia dan seluruh orang-orang yang mengikuti perjalanannya untuk memberitakan firman Tuhan harus mengalami segala hal-hal yang sulit. Mereka ditindas, mereka bahkan dianiaya. Tetapi mereka berkata bahwa hal itu tidak akan membuat mereka menjadi goyah. Karena mereka percaya, di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Rekan-rekan terkasih, inilah satu kabar yang baik pada siang hari ini yang dapat kita renungkan, yang dapat memberikan kekuatan bagi jiwa kita, memberikan kita satu semangat yang baru, kekuatan yang baru untuk menjalani hari-hari di tahun 2022 ini. Entah apapun yang akan terjadi, entah ada deru dan begitu banyak berita-berita di dunia ini yang begitu membuat kita mungkin menjadi gentar, ataupun juga ada hal-hal yang harus kita selesaikan di dalam segala pekerjaan kita, ataupun tantangan-tantangan yang kita rasa cukup berat di dalam perjalanan karir kita ataupun bisnis kita. Tetapi rekan-rekan terkasih, Tuhan berjanji
Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Tetapi rekan-rekan terkasih, kita perlu datang pada Tuhan tentu saja. Kita tidak bisa memperoleh kekuatan itu hanya dengan kita berbicara atau kita menguat-nguatkan hati kita sendiri. Tapi kita perlu datang kepada Tuhan. Kita perlu mengaku kepada Tuhan. Tuhan Yesus, betapa kami membutuhkan-Mu, betapa aku membutuhkan Tuhan. Inilah waktunya rekan-rekan terkasih bagi kita untuk kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Supaya kita dapat menempuh akan tahun 2022 ini dengan satu kekuatan yang berlimpah-limpah daripada Tuhan Yesus Kristus. Rekan-rekan terkasih, pada siang hari ini saya rindu sekali untuk mengajak kita dapat berdoa bersama-sama. Untuk kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita. Untuk kita sungguh-sungguh menyerahkan akan hati kita kepada Tuhan. Dan mengundang Dia datang dan masuk ke dalam hati kita. Supaya kita memiliki kekuatan yang bukan berasal dari diri kita sendiri. Tetapi berasal daripada Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Mengalahkan maut dan memberikan kemenangan bagi kita. Mari rekan-rekan terkasih. Bagi rekan-rekan terkasih yang rindu untuk menerimakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan dan mengundang Dia masuk ke dalam hati. Mari kita bersatu dalam doa dan ikuti doa saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Aku mengasihi-Mu Tuhan. Aku percaya kepadamu bahwa Engkau telah mati bagiku. Ampuni segala dosa-dosaku ya Tuhan. Dan basuhlah aku dengan darah-Mu yang kudus. Mari Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku. Dan bertahtalah di dalam hatiku. Menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku telah berdoa. Amin. Amin rekan-rekan terkasih, satu kabar sukacita ketika kita tadi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka kita memiliki kehidupan sebagai anak Allah. Dan kehidupan kita sebagai anak Allah tentu adalah satu kehidupan untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu pada siang hari ini saya juga rindu untuk mengajak rekan-rekan terkasih yang ingin melayani Tuhan. Yang ingin mempersembahkan hidupnya untuk bisa melayani Tuhan. Pada sisakan hari-hari menjelang kedatangan Tuhan ini. Mari saya akan berdoa bagi rekan-rekan terkasih. Ataupun mungkin rekan-rekan terkasih pada hari-hari ini mengalami satu kemunduran, ingin berhenti melayani Tuhan. Tetapi pada siang hari ini hatinya kembali dikuatkan. Mari jangan menjadi mundur di dalam pelayanan ini. Tapi mari kita terus melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Bagi rekan-rekan terkasih yang rindu untuk ingin kembali melayani Tuhan ataupun ingin melayani Tuhan dan mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Mari angkat tangan rekan-rekan terkasih dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat dan Engkau melihat setiap hati ya Tuhan yang mau datang kepadamu dan mempersembahkan hidup mereka kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, pakailah kehidupan kami ya Tuhan. Pakailah kehidupan kami untuk menjadi terang dan berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Biarlah ya Tuhan, mulai hari ini kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan, maka kami melakukannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kami ya Tuhan, setia sampai Engkau datang untuk yang kedua kalinya. Kiranya Engkau mengurapi akan setiap rekan-rekan terkasih. Engkau menyertai akan perjalanan pelayanan mereka. Dan kiranya Tuhan mengurapi ya Tuhan akan kami semua.
supaya melalui kami, maka Injil Kerajaan Allah diberitakan dan keselamatan, ya Tuhan, Kau nyatakan bagi setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah persembahan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Rekan-rekan terkasih, selamat melayani akan Tuhan. Selamat untuk kita bersama-sama mengasihi Tuhan dan mengasihi akan orang-orang di sekeliling kita. Rekan-rekan terkasih, terima kasih untuk satu waktu di mana pada siang hari ini kita dapat membahas akan firman Tuhan yang memberikan satu kekuatan yang baru. Dan sebelum acara ini akan berakhir, maka saya juga mengundang akan rekan terkasih untuk dapat mengikuti akan sosial media kami, mulai dari Facebook, Twitter, ataupun di Instagram Jangkar Iman. Rekan-rekan terkasih juga dapat menghubungi call center kami jikalau membutuhkan dukungan doa ataupun pelayanan daripada Jangkar Iman. Rekan-rekan terkasih juga dapat menyaksikan kembali program Miracle Hour pada setiap hari Senin dan juga program Miracle Day setiap minggunya. Demikianlah akan rangkaian Miracle Hour pada siang hari ini. Selamat siang, sampai jumpa kembali. Shalom. Doa tutup.